Ayub adalah seorang nabi berkebangsaan Romawi, cucu Nabi Ishak dari jalur ayah, yaitu Ish, serta cucu Nabi Lut alaihissalam dari jalur ibu. Ayub menerima warisan kekayaan ayahnya yang seorang konglomerat terkaya di negeri Syam pada zamannya. Jadi kalau sebelum ini kita membicarakan Nabi Sulaiman yang kaya raya, pada kesempatan ini sebenarnya kita juga membicarakan orang yang kaya raya. Bedanya, Nabi Sulaiman kaya menjadi raja dan bersyukur, sedangkan Nabi Ayub kaya diuji dengan sakit dan bersabar. Ayub menikah dengan Siti Rahmah binti Aprayim, putri Nabi Yusuf alaihissalam, dan dikaruniai 10 anak. Nabi Ayub diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Ia terkenal sebagai orang yang kaya raya, dermawan, dan juga dekat dengan Allah. Dengan hartanya yang melimpah, ia menjadi lebih bersyukur, lebih rajin beribadah, taat dan dekat dengan Allah. Hingga setan merasa iri melihat Ayub. Setan gatal untuk menggoda Ayub. Maka bangkrutlah bisnis Ayub. Peternakan Ayub habis semua. Datanglah setan menggoda Ayub. Hei Ayub, apakah kamu akan tetap menyembah Allah? Padahal dengan beribadah kepada Allah hartamu tetap habis. Apakah Ayub tergoda oleh setan untuk mengeluh ketika mengetahui hartanya yang melimpah habis dalam waktu sekejap? Alhamdulillah, dia telah memberikan harta kepadaku dan sekarang dia telah mengambilnya. Demikian kata Ayub. Ia tetap beribadah kepada Allah tanpa ada perubahan di saat dia kaya atau saat sekarang yang sudah miskin. Karena kemiskinan hidupnya, anak-anak Ayub yang asalnya berkumpul dan ditanggung oleh Ayub kini pergi meninggalkan Ayub. Keluarga yang tadinya ramai dan bahagia menjadi sepi dan susah. Setan datang lagi menggoda agar Ayub menjauh dari Allah, tetapi Ayub tetap tegar dan dekat dengan Allah. Wadhkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni masaniyas syaitanu binusbin wa adab. Dan ingatlah akan hamba kami Nabi Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Setelah kemiskinan mendera hidupnya, Ayub dicoba lagi dengan datangnya penyakit menular yang menyerang tubuhnya. Konon penyakit tersebut adalah penyakit cacar. Karena penyakitnya yang parah dan dikhawatirkan menular kepada warga sekitar, Nabi Ayub dan istrinya diusir dari kampungnya sendiri. Tinggallah Ayub dan istrinya di tempat terpencil. Konon sekitar 18 tahun penyakit itu tidak hilang dari tubuh Ayub, dan ia pun tidak pernah mengeluh sedikit pun. Hingga ketika sakitnya sangat parah, berdoalah Ayub kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Urkud birijlika hada mugtasalum baridu wasarob. Allah berfirman, hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Allah menjawab doa Ayub dengan menyuruh Ayub untuk menghantamkan kakinya ke atas tanah. Qatadah mengatakan tanah tersebut bernama Jabiyah, terletak di Syam. Maka keluarlah air dari dalam tanah yang menjadi obat untuk tubuhnya. Sebagian ia pakai untuk mandi dan sebagian lagi diminumnya. Maka sembuhlah sakit dari tubuhnya. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Setelah sembuh dan kabar itu menyebar ke seluruh penduduk di sekitar, istrinya pun bahagia, dan anak-anaknya mengetahui bahwa Ayub telah sembuh. Kembalilah keluarganya berkumpul dengan Ayub. Di saat keluarganya kembali berkumpul, mereka yang 10 tadi sudah memiliki pasangan masing-masing. Jadi keluarganya bertambah menjadi ganda jumlahnya. Usahanya kembali dirintis dan kekayaan kembali. Nabi Ayub kembali menjadi saudagar yang kaya raya, melimpah dan bersyukur.
Ibadahnya pun tidak banyak yang berubah. Ia tetap menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah, melaksanakan syariat Allah dengan sepenuh jiwa. Wa khud biyadika digsau fadrib bihi wala tahnas. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Nabi Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Sebelumnya ketika sakit, dia minta kepada Allah agar disembuhkan. Apakah itu merupakan keluhan atau menunjukkan dia orang yang tidak sabar? Tidak. Nabi Ayub adalah teladan kesabaran. Ketika ia sakit tidak pernah mengeluh sedikit pun. Ia terima sakitnya dengan ridho dan kesabaran tanpa batas. Ketika istrinya bertanya, "Kapan sakitmu akan sembuh?" Ayub malah balik bertanya, "Sudah berapa lama kita hidup sehat dan senang?" 80 tahun, jawab istrinya. "Istriku, aku malu memohon kepada Allah, karena waktu susahku belum sebanding dengan waktu senangku." Betapa sabarnya Ayub. Mungkin tiada bandingan di dunia ini. 18 tahun sakit, dari awalnya kaya raya menjadi tidak punya apa-apa. Anak meninggalkannya dan diusir dari kampung halamannya. Meski demikian, Nabi Ayub pun manusia, layaknya orang sakit terkadang emosional. Tapi emosionalnya Ayub tetap dipertanggungjawabkan. Seperti ketika suatu hari Nabi Ayub mengetahui kalau istrinya tidak bekerja lagi. Setelah diusir dari kampungnya, istri Ayub biasa jadi buruh pemotong roti. Tetapi karena mereka mengetahui Siti Rahmah, istri orang yang berpenyakit menular, Siti Rahmah dipecat dari pekerjaannya. Padahal hasil kerjanya biasa digunakan untuk membeli makanan untuk hidup sehari-hari Nabi Ayub di pengasingan. Tapi hari itu, kok istri Ayub membawa makanan dan rambutnya dipotong? Nabi Ayub menduga istrinya selingkuh untuk mendapatkan makanan itu. Maka Nabi Ayub bersumpah, "Kalau aku sembuh, maka aku akan mendera istriku 100 kali." Namun kemudian diketahui kalau istrinya menjual rambutnya ke tukang roti untuk ditukar dengan roti yang dihidangkan untuk Ayub. Setelah Ayub sembuh, ia menyesal, tetapi ia tidak mau melanggar sumpah. Maka Allah memberi solusi kepada Ayub untuk melaksanakan sumpahnya dengan mendera istrinya memakai rumput. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Orang kecil akan menghadapi masalah kecil, sebaliknya orang besar akan menghadapi masalah yang besar. Kita bisa belajar kepada Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, Ishak putra Ibrahim yang menjadi ayah Yakub, Yakub atau Israel yang melahirkan Bani Israel. Mereka orang-orang besar dan memiliki pandangan jauh ke depan, mesti menghadapi masalah. Inna ahlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Mereka meskipun berhadapan dengan masyarakat yang sulit diajak ke kebenaran, tetap berakhlak yang baik. Mereka hidup bersih dan tiada henti mengingatkan kaumnya akan adanya hari akhirat. Hari akhirat yaitu kehidupan setelah kematian. Wa innahum indana laminal mustafainal ahyar. Sungguh di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Sulaiman, Ayub, Ibrahim, Ishak, Yakub, mereka semua adalah orang-orang pilihan di hadapan Allah. Kalau di dunia kita mengenal hadiah Nobel atau orang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia, maka orang-orang yang telah diceritakan di sini adalah orang-orang pilihan di hadapan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Wadhkur Ismail wal Yasa wa dal kifli wa kulum minal ahyar. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ismail yang melahirkan masyarakat Arab,
Ilyasa dan Zulkifli, mereka juga patut dicontoh sebagai orang yang baik. Tidak usah goyah dengan lingkungan yang jelek, karena orang baik juga banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.